Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama Habib Ulul Albab, NIM E2018-2345. Nah, di sini saya akan mencoba kembali untuk menanggapi sebuah video yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen Wadud, yaitu video tentang materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Sebelum saya memberikan sebuah tanggapan tentang materi tersebut, terlebih dahulu saya mencoba memaparkan pengertian dan juga konsekuensi dari perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor tersebut. Yang pertama yaitu pengertian tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka di dalam suatu negara artinya negara tersebut terlibat luas dalam perdagangan dengan negara lain, atau negara tersebut memiliki hubungan baik dengan negara lain dalam hal ekonomi. Ekonomi 4 sektor artinya adalah ekonomi yang terdiri dari konsumen atau rumah tangga, perusahaan, negara, dan juga luar negeri yang menyebabkan terjadinya ekspor dan impor. Jika ekonomi 3 sektor terdiri dari konsumen atau rumah tangga, perusahaan, dan juga negara, sedangkan di dalam ekonomi 4 sektor ini terdiri dari konsumen, perusahaan, negara, dan luar negeri. Contohnya adalah Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem ekonomi terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara baik dalam hal ekspor maupun dalam hal impor. Seperti misalnya minyak. Apabila di Indonesia ketersediaan pasokan minyak melimpah atau lebih dari cukup, maka Indonesia melakukan ekspor kepada negara lain. Dan apabila Indonesia mengalami kekurangan barang atau jasa yang dimana barang dan barang-barang tersebut itu tidak bisa diproduksi di Indonesia, maka Indonesia melakukan impor dengan negara lain. Yang kedua yaitu konsekuensi perekonomian terbuka. Di dalam konsekuensi dari perekonomian terbuka ini dari segi ekonomi makro ya. Jadi ekonomi terbuka itu berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar yang lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama adalah permintaan agregat di pasar barang. Artinya baik itu permintaan agregat dalam negeri maupun permintaan agregat di luar negeri. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar di pasar barang. Artinya ketika terjadi transaksi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah barang atau jasa. Artinya ketika permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga barang akan naik. Dan sebaliknya, namun jika permintaan sedikit dan penawaran banyak, maka harga akan semakin menurun. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya tanggapan saya tentang materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Tanggapan saya adalah pastinya sistem ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ini cocoknya diterapkan kepada negara-negara yang berkembang, negara-negara yang
masih membutuhkan peran bantuan dengan negara lain, seperti contoh halnya adalah negara Indonesia. Karena apa? Karena apabila sistem ekonomi ini diterapkan kepada negara yang berkembang, akan menimbulkan dampak yang sangat positif dan keuntungan yang pastinya ya, dan juga mendukung laju perekonomian di dalam negara tersebut. Seperti halnya apabila negara tersebut melakukan kegiatan ekspor, maka keuntungan yang didapat oleh negara tersebut yaitu yang pertama adalah memperluas pasar, artinya produksi yang diperoleh akan bertambah. Yang kedua yaitu adalah menambah devisa negara. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Itu apabila melakukan ekspor. Apabila melakukan impor, maka keuntungan yang diperoleh yang pertama adalah negara tersebut memperoleh barang atau bahan yang tidak bisa dihasilkan oleh negara tersebut. Yang kedua yaitu adalah memperoleh tenaga kerja atau jasa yang modern dan mendapatkan bahan baku. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.